Hai Sobat Horor, ketemu lagi bersama saya Gantari. Kali ini, cerita yang akan saya sampaikan ke kalian adalah cerita dari Bu Arni yang merupakan ibu dari salah satu teman sesama penulis saya yang bernama Hamzah. Ibu Arni sempat mengalami rangkaian kejadian misterius yang gak akan bisa dilupakannya seumur hidup. Ketika itu, ia menjalani rawat inap di salah satu klinik bersalin yang cukup dikenal ketika melahirkan Hamzah di akhir tahun 90-an. Dulu, ia sempat berpikir kejadian menyeramkan yang dia alami bakal berakhir sewaktu udah keluar dari rumah sakit. Tapi dugaannya ternyata keliru, Sobat Horor. Nah, sebenarnya apa sih kejadian yang dialaminya? Saya bakal kisahkan apa yang udah diceritakan Hamzah kepada saya. Kita buka gerbang horor sekarang. Halo? Halo, Kak Ani. Ini Iyut, Kak. Iya. Tadi aku barusan ngobrol sama ibu. Kata ibu, kamu mau nginep di klinik ya, Kak? Ya iyalah, kan Bang Zaki baru bulan depan pulang dari Samarinda. Sedangkan kakak ini udah masuk bulan ke-9 kehamilan loh, Yud. Atau aku mending ke Jakarta aja nemenin kakak. Idi, ngapain? Kamu itu kan tinggalnya di Johor Baru dan punya anak batita pula. Jangan aneh-aneh deh kamu. Udah deh, di klinik itu kan juga ada dokter Sugi, dokternya kakak. Jadi ya lebih aman kalau kakak nginep beberapa hari di sana. Hari kelahiran juga udah deket banget ini. Lebih aman lah kalau kakak di sana, ya kan? Ya sudahlah. Yang penting tetap kabarin orang rumah tiap hari ya, Kak. Pasti. Jangan khawatir. Akhirnya, sampailah Bu Arni ke klinik yang dia maksud. Di sana, ia dipersilahkan masuk ke kamar inap yang berisikan 2 tempat tidur. Kamarnya sih kelihatan luas dan adem. Di sana, dia melihat seorang ibu yang baru saja melahirkan dan ditemani suaminya. Namanya Ibu Rahma. Saat itu mereka sudah bersiap untuk pulang dan terlihat agak buru-buru. Mereka kemudian berkenalan, mengobrol, dan masih sempat bertukar nomor telepon rumah. Ibu yakin mau menginap di kamar ini sendirian? Memangnya kamar yang lain sudah penuh ya, Bu? Iya, Bu, penuh. Katanya ya cuma ada kamar ini. Ya memang sih letaknya agak di belakang. Tapi gak apa-apa lah ya sendirian juga. Soalnya ini loh, dudet saya juga udah dekat. Kata dokter Sugiantoro, mungkin besok atau lusa gitu. Oh, dokter Sugiantoro. Beliau juga praktek di sini ya? Sama kayak dokter Hardi? Iya bener, Bu. Karena itu saya juga lebih tenang. Saya ini kan di kota ini sendirian. Gak ada saudara. Suami lagi ada di luar kota. Ya, daripada ribet nantinya, saya menginap di sini saja. Oh, begitu ya, Bu. Ya sudah kalau begitu. Jangan putus hubungan ya, Bu. Sering-seringlah telepon ke rumah. Oh, iya, Bu, pasti. Hati-hati di jalan ya. Mulai hari itu, Bu Arni menginap di klinik tersebut. Hari pertama berjalan baik-baik aja. Perawat dan dokter beberapa kali keluar masuk kamarnya untuk melakukan pemeriksaan rutin dan mengantarkan makanan. Sementara suaminya juga sempat beberapa kali menelpon dalam sehari. Bu Arni yang sudah mulai terbiasa dengan suasana kamar klinik jadinya merasa nyaman. Mengisi pagi hingga sore hari dengan berjalan-jalan di area klinik, membaca atau mengobrol dengan perawat di sana. Saat dia bersiap tidur malam itu, dia sempat merasakan udara sangat dingin. Membuatnya kemudian menarik selimut, lalu mematikan kipas angin. Tapi tiba-tiba, tirai jendela kamarnya bergoyang, seolah terhembus angin kencang. Padahal kipas telah dimatikan dan jendela tertutup rapat.
Mendadak bulu kuduk Bu Arni pun berdiri menyadari keanehan itu. Tapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba saja tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ada apa, Bu? Aduh, kenapa, Bu? Sus, perut saya sakit banget, Sus. Aduh. Oh, air ketuban Ibu pecah. Saya antar Ibu langsung ke ruang bersalin ya. Nanti saya hubungi Dokter Sugi. Akhirnya, Bu Arni berhasil melahirkan dengan selamat secara normal dan memohon hingga memaksa untuk bisa pindah kamar, meski mungkin ia hanya akan menginap 1 malam saja di sana. Beruntungnya, saat itu ada beberapa kamar yang sudah bisa ditempati, sehingga Bu Arni bisa pindah dan tidak mengalami kejadian aneh lagi. Hari lusa berikutnya, akhirnya Bu Arni pulang ditemani sang suami yang menyempatkan diri untuk pulang sebentar setelah mendengar cerita dari istrinya. Mereka berdua merasa lega karena proses persalinan berjalan dengan lancar. Bahkan dia sempat berpikir bahwa kejadian mistis yang sempat ia alami di klinik cuma mimpi buruk saja. Sampai kira-kira 1 minggu kemudian, halo? Halo, bisa bicara dengan Ibu Arni? Iya, saya sendiri. Dengan siapa saya bicara? Ini saya Rahma, Bu, yang waktu itu sama-sama menginap di klinik bersalin itu loh. Oh, iya, Bu Rahma. Apa kabar, Bu? Putrinya sehat kan ya? Alhamdulillah, sehat-sehat kok, Bu. Saya juga baik-baik saja. Ibu bagaimana? Anak Ibu juga sehat kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Gimana nih, Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Arni. Maaf, saya mau tanya. Apa waktu di klinik, Bu Arni sempat mengalami kejadian yang ganjil atau aneh gitu, Bu? Mistis gitu loh, Bu. Bu Rahma? Saya... Kok Bu Rahma bisa tahu ya? Ibu sempat didatengin sama perempuan misterius yang memegang kaki terus perhatiin perut Ibu. Mohon dijawab, Bu. Hah? Iya benar, Bu. Tapi bagaimana sih Bu Rahma bisa tahu detailnya? Apa... Bu Arni, saya boleh mampir ke rumah Ibu sekarang. Ada yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh, saya minta alamatnya ya, Bu. Bu, kalau saya boleh saran, segera cari orang pintar atau kiai yang bisa melindungi rumah Ibu segera. Adakan juga pengajian selama 3 hari berturut-turut ya, Bu. Jangan sampai skip. Kalau Bu Arni tidak menemukan kiai yang tepat, saya bisa rekomendasikan kiai saya. Jangan sampai terlambat seperti saya, Bu. Hah? Sebentar. Semua ini sebenarnya apa maksudnya ya, Bu? Perempuan itu, Bu, maksud saya makhluk itu akan mengejar anak-anak kita sampai ke rumah. Hah? Apa? Gimana sih, Bu, maksudnya?
Ibu ini bercanda ya? Ini saya sudah beberapa hari di rumah nggak ada apa-apa loh, Bu. Ibu ini jangan main-main loh. Makhluk itu mendatangi rumah saya setelah beberapa hari saya ada di rumah loh, Bu. Saya khawatir setelah ini dia akan mendatangi Ibu. Kenapa Ibu bisa pastiin gitu? Bu Arni, Ibu tahu cerita soal kamar kita di klinik itu? Hah? Cerita? Cerita apa, Bu? Jadi begini, Bu. Cerita ini saya dengar dari Tante Ina, mantan perawat yang pernah bekerja di sana, yang ternyata masih saudara jauh dari suami saya loh. Nah, sekitar awal tahun 80-an, pas klinik itu baru dibuka, di kamar yang kita tempati itu, Bu, pernah ada pasien wanita yang hamil duluan. Namanya Diana. Nah, hubungannya dengan pacarnya ini tidak disetujui oleh keluarga laki-laki. Jadi Diana berpikir kalau dia hamil duluan, hubungannya bisa disetujui dan akan dinikahi. Tapi ternyata tidak begitu. Nah, keluarganya ini bahkan sempat minta Diana untuk menggugurkan kandungannya. Tentu saja ditolak oleh Diana. Akhirnya disepakati kalau anaknya itu tetap akan dilahirkan, hanya saja akan diasuh oleh keluarga jauh dari pihak laki-laki dan diakui sebagai anak dari keluarga itu. Tapi rupanya keluarga itu sudah membohongi Diana, Bu. Pacarnya meninggal karena kecelakaan dan itu diduga sengaja dilakukan oleh pihak keluarga. Dan yang lebih menyedihkannya, Bu Arni, akhirnya Diana keguguran saat melahirkan. Dan itu juga katanya sih ada andil dari pihak keluarganya juga. Nah, semua kejadian ini membuat Diana jadi terpukul. Sampai kemudian dia nekat untuk menghabisi hidupnya dengan menenggak beberapa butir pil tidur itu. Ya di kamar itu, Bu. Sejak kejadian itu, kamar itu tidak dipakai lagi, Bu. Tapi Tante Ina sempat dengar beberapa minggu yang lalu kamar itu dibersihkan dan dibuka kembali. Karena kliniknya kan makin ramai ya. Nah, kebetulan akhirnya kitalah yang menempati kamar itu. Sialnya langsung mengalami hal gaib. Klinik sih tidak mengakuinya ya, Bu Arni. Tapi saya dengar kamar itu sekarang ditutup mendadak loh, Bu. Terus Ibu tadi bilang terlambat apa ya? Dan kenapa harus 3 hari? Loh, saya kan tahu info ini belakangan, Bu. Jadi makhluk yang mengejar saya itu bisa masuk ke dalam rumah, meneror seisi rumah dan mengincar anak saya. Jadi di hari berikutnya, saya titipkanlah dia ke rumah orang tua saya di luar kota. Dan mereka bilang, anak saya baik-baik saja, tidak ada gangguan. Tapi di hari kedua, Bu Arni, gangguan itu tetap saya rasakan di rumah. Jadi saya panggil kiai saya yang paham hal seperti itu. Beliau bilang, gangguan ini akan berakhir setelah hari ketiga. Dan supaya makhluk itu tidak sampai masuk ke rumah, harus ada pagar gaib yang melindungi, Bu. Ini sudah hari ketiga. Saya keingetan Ibu, makanya saya telepon tadi. Saya khawatir Ibu akan jadi sasaran berikutnya. Ibu Arni akhirnya setuju dengan apa yang Ibu Rahma anjurkan. 2 jam kemudian, kiai dari Ibu Rahma datang dan segera dilakukan doa serta pemasangan pagar gaib secepat-cepatnya. Juga menyarankan agar setiap malam selama 3 malam berturut-turut diadakan doa bersama dan jika memungkinkan rumah harus tetap ramai orang, entah saudara atau tetangga. Benar saja Sobat Horor, besok malamnya kejadian yang sudah diperkirakan benar-benar disaksikan oleh Ibu Arni dan beberapa orang yang ada di rumahnya.
Sosok makhluk perempuan itu datang sekitar jam 1 dini hari. Menggedor-gedor pintu dan jendela rumah sambil terus berteriak-teriak dan menangis memilukan. Gangguan itu berlangsung sampai menjelang subuh dan terjadi terus-menerus sampai 3 malam berturut-turut sebelum akhirnya makhluk perempuan itu tidak pernah datang lagi. Setelah semuanya berlalu, Bu Arni dan Bu Rahma kemudian berinisiatif untuk sekali lagi mengadakan pengajian demi ketenangan arwah Diana sekaligus mendoakannya. Dan benar saja Sobat Horor, hari-hari berikutnya tidak ada lagi peristiwa aneh yang terjadi di rumah mereka berdua. Seminggu, sebulan, setahun, dan sampai berpuluh tahun kemudian, cerita itu kemudian terlupakan. Dan dari yang Hamzah dengar, klinik itu sampai sekarang masih ada. Tapi kisah tentang arwah Diana dan keangkeran salah satu ruangan di sana udah gak kedengeran lagi. Demikian tadi Sobat Horor, kisah yang disampaikan Hamzah kepada saya. Apa ada nih Sobat Horor yang pernah dengar cerita yang mirip-mirip? Sampai di sini dulu ya cerita Gantari. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Terima kasih dan see you.